Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mbak Na. Semoga teman-teman Mbak Na sehat selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini Mbak Na tidak mereview suatu produk, tapi Mbak Na mau memberikan informasi penting buat teman-teman Mbak Na semuanya ya. Dan sebelum daripada tadi Mbak Na mulai, itu sudah Mbak Na kasih ulasan apa yang Mbak Na akan bahas kali ini, yaitu bahaya daripada kertas thermal ya. Teman-teman semua pasti sebagian mungkin udah banyak yang tahu ya apa itu kertas thermal, yang ternyata itu tuh sangat dangerous ya. Dan nanti akan Mbak Na bahas walaupun secara singkat ya. Teman-teman stay tune terus ya. Nah, teman-teman semuanya, ini yang Mbak Na mau kasih tahu ya. Kenapa sih kertas thermal itu berbahaya? Kertas thermal itu sangat berbahaya ternyata ya. Ya, ini bukan Mbak Na yang bilang ya, karena Mbak Na melihat dari sumber-sumber yang sudah Mbak Na pelajari. Dan kertas thermal itu berbahaya karena dia mengandung BPA. Apa itu BPA? Nanti Mbak Na akan bahas ya, BPA itu apa. Nah, teman-teman perlu tahu yang namanya kertas thermal itu apa ya. Kertas thermal itu yang biasa dipakai di nota-nota di minimarket dan di kertas-kertas yang dipakai di ATM atau di kantor-kantor perbankan, itu banyak sekali menggunakan kertas thermal. Jadi itu ternyata sangat bahaya karena mengandung BPA. Nah, sekarang Mbak Na mau kasih tahu teman-teman semuanya apa sih yang dimaksud dengan BPA itu. Oke, BPA itu adalah bisphenol A, yang mana satu zat kimia yang biasanya itu ada di wadah plastik ya. Nah, kenapa plastik itu banyak mengandung bisphenol A? Karena dia di situ zat yang memang menempel pada bahan plastik. Makanya kenapa kalau misalkan kita menggunakan bahan atau peralatan yang berbahan plastik, itu pasti ada tulisan yang free BPA gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan plastik atau perabotan plastik lah ya, yang mungkin yang harganya cukup mahal, itu ada ya beberapa merek tertentu itu BPA free. Nah, itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai itu buat jangka panjang, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan plastik yang kita gunakan atau bahan plastik perabotan yang kita gunakan itu BPA tidak free, itu hanya bisa dipakai satu kali aja. Tapi Mbak Na di sini tidak membahas masalah perabotan plastik ya, tapi Mbak Na di sini bahas masalah kertas thermal. Nah, kertas thermal itu sendiri itu ternyata mengandung BPA atau bisphenol A itu ya. Dan kita sebelumnya tuh nggak pernah tahu ya kalau misalkan ternyata kandungan BPA-nya itu cukup tinggi juga loh. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ya, apa sih akibat daripada satu benda atau barang yang kita gunakan atau yang sering kita pegang atau yang sering kita gunakan itu mengandung BPA. Itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Yang pertama adalah kanker, yang kedua adalah gangguan fungsi hati, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit berbahaya seperti ini ya, teman-teman perlu ketahui. Nah, kalau misalkan kertas thermal itu sendiri mengandung 0,8 sampai 3% kandungan BPA yang terdapat di kertas thermal berdasarkan beratnya ya. Dan itu tuh cukup banyak banget gitu loh kandungan BPA-nya di dalam kertas thermal ya. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana sih kertas thermal itu bisa mengkontaminasi kita gitu loh. Nah, kertas thermal itu bisa mengkontaminasi kita itu apabila kita satu ya menyentuhnya, yang kemudian yang kedua adalah meremas-remasnya itu kertas thermal. Biasanya yang kita temui adalah pada saat kita nih mak-mak nih ke minimarket, habis itu apa, nota daripada itu ya, kertas itu sendiri tuh nota kertas yang biasa dikeluarkan oleh minimarket tuh kita bawa pulang ya kan, kita pegang kemudian masukkan dompet. Itu biasa terjadi pada kita. Dan nyun sewu ya, maaf ya, saya juga sering banget ngelakuin itu karena Mbak Na tuh nggak tahu kalau misalkan itu tuh ternyata berbahaya. Yang kedua adalah ATM. Stroke ATM itu biasanya teman-teman tuh nggak pernah sadarin ya. Biasanya kita juga nih para mama ya, ataupun para pebisnis online, biasanya itu stroke ATM itu kita simpan ya. Buat apa? Buat
nanti kita rekap lah di rumah atau bagaimana ya. Biasanya itu memang emak-emak rempong tuh taruh di dompet lah gitu ya, padahal itu kertas itu sangat berbahaya ya, kita pegang aja itu berbahaya, apalagi ngeremes-remes gitu ya, diremes-remes. Yang terjadi apabila kita tidak menyadarinya, kalau misalkan kita udah pegang kertas thermal itu sendiri dan kemudian apalagi ngeremes-remesnya ya, dan kita tuh tidak cuci tangan, ya udah, maka dia tuh meresap ke jaringan kulit kita ya, apalagi habis itu kita makan, itu meresap ke jaringan kulit kita yang paling dalam. Kemudian kalau misalkan kita langsung makan tanpa cuci tangan, itu terkontaminasi lah makanan kita ya, dan apa ya, itulah yang menyebabkan nanti penyakit-penyakit berbahaya yang tadi Mbak Ana sebutkan di awal ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, di kertas thermal itu sendiri, BPA yang terkandung di dalam kertas thermal itu sendiri, itu tuh mencapai 200 kali sampai 1000 kali loh, dari kaleng makanan dan kaleng-kaleng makanan pengemasan seperti susu bayi ya, terus botol-botol bayi. Bayangin aja, dia kandungan BPA-nya itu 200 sampai 1000 kali lipat. Gila ya. Nah, ini yang paling bahaya nih teman-teman ya, apabila kita menyentuhnya saja selama 10 detik aja, itu tuh kita tuh sudah terpapar atau terkontaminasi daripada BPA itu sebesar 2,5 mikrogram. Ya kan, itu kita menyentuhnya tok loh. Lah, apalagi kita ngeremes-remesnya itu bisa naik sekitar 1,5 kali lipatnya. Itu kalau meremes-remesnya kan lama-lama dia langsung meresap ya. Oh my God. Itu yang danger. Nah, teman-teman semuanya, mengingat bahaya yang ada pada kertas thermal ya, yang sehari-hari kita temui padahal ya, apabila kita ke minimarket atau ke ATM, maka sebisa mungkin tips dari Mbak Ana adalah sebisa mungkin jangan langsung menyentuhnya. Bila kita membutuhkan daripada nota atau struk daripada di minimarket ataupun struk daripada ATM, maka kita foto aja, habis itu kita buang ya, jangan bawa-bawa ke dalam dompet lagi, jangan bawa-bawa ke rumah, karena itu sangat bahaya, apalagi dititipin ke anak gitu, anak kecil itu lebih rentan gitu ya. Nah, sebisa mungkin jangan ada kontak, dan apabila pun terpaksa kontak dengan kertas thermal, maka kita harus buru-buru cuci tangan, karena supaya tidak langsung meresap dan tidak langsung terkontaminasi oleh paparan BPA. Nah, kalau misalkan pun cepat-cepat kita cuci, itu kemungkinannya kecil sekali ya kita terpapar ya. Tapi cuci tangan loh, bukan dengan menggunakan semprot sanitizer, karena itu sanitizer mengandung alkohol. Nah, dangernya lagi kalau misalnya kita pakai sanitizer, itu bahkan bisa menambah kontaminasi lagi. Jadi kalau udah terkontaminasi sama BPA, kita tambah alkohol, dan itu ternyata lebih bakal terkontaminasi, lebih danger lagi ya, itu BPA ke alkohol. Jadi jangan pakai alkohol. Tips dari Mbak Ana adalah harus cuci tangan pakai sabun ya. Oke teman-teman semua, segitu dulu ya ulasan dan tips buat teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel Mbak Ana dengan cara like, subscribe, and comment. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.